Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fitrianingrum dari kelas di 3 TLM Rek B tingkat 2 dengan NIM 078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan protozoologi dan entomologi pertemuan 8 sampai 14. Guna untuk memenuhi tugas remedial protozoologi. Next. Baik, yang pertama ada Matigospora. Matigospora ini terdiri dari Flagellata, Trachus, digestif, dan urogenital. Nah, definisi dari Mastigopora sendiri yaitu bisa disebut dengan Flagellata, adalah subfilum dari protozoa yang ditandai dengan kehadiran satu atau lebih flagella yang digunakan untuk pergerakan. Flagella sendiri yaitu struktur seperti cambuk yang memanjang dari tubuh sel dan berfungsi sebagai alat untuk bergerak di lingkungan cair. Flagella ini juga bisa membantu dalam pengembalian makanan. Adapun klasifikasinya yaitu Mastigopora ini kingdomnya dari Protista. Kemudian filumnya dari Sarcomastigopora, kemudian subfilumnya yaitu Mastigopora sendiri. Nah, Mastigopora ini dibagi menjadi dua, yaitu Flagellata trachus digestif dan Flagellata urogenital. Yang pertama ada Flagellata trachus digestif, yang terdiri dari dua spesies, Giardia lambia dan juga Trichomonas vaginalis. Yang pertama ada Giardia lambia, yang menyebabkan giardiasis. Infeksi ini biasanya terjadi melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi dengan kista giardia. Gejala giardiasis sendiri meliputi yaitu diare, kram perut, mual, dan kembung. Giardia lambia hidup di usus halus dan diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis tinja untuk mendeteksi kista atau tropozoidnya. Kemudian, ciri-ciri tinja yang mengalami giardiasis ini yaitu tinjanya lembek atau cair. Kemudian bisa dengan pengobatan umumnya menggunakan metronidazole dan tinidazole. Kemudian next. Nah, yang kedua ada Trichomonas vaginalis, adalah flagellata yang menyebabkan trichomoniasis, yaitu infeksi menular seksual yang signifikan. Nah, Trichomonas vaginalis ini bisa menyerang pada wanita dan juga pria. Pada wanita, trichomoniasis dapat menyebabkan keputihan yang berbau, gatal, atau iritasi genital, serta nyeri saat buang air kecil atau berhubungan seksual. Kemudian pada pria, ini sering asimptomatik, tetapi dapat menyebabkan uretritis, prostatasis, dan epididimitis. Nah, kemudian Trichomonas vaginalis ini ditularkan melalui kontak seksual. Organisme ini hidup di saluran genital dan kemih, dan diagnosis biasanya dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis cairan vagina atau sekret vagina, atau uretra, tes antigen, atau PCR. Pengobatannya sama, yaitu dengan metronidazole dan tinidazole. Nah, kita masuk ke morfologi Giardia lambia. Giardia lambia ini terdapat dua fase, yaitu yang pertama ada tropozoid dengan bentuk seperti buah pir, simetris bilateral dengan ukuran 10-20 mikrometer panjang dan 5-15 mikrometernya lebar. Nukleus terdiri dari dua inti besar di bagian depan. Flagella terdapat 4 pasang atau 8 flagella. Disseker, struktur penghisap di bagian vertal untuk melekat pada dinding usus. Struktur kerangkanya internal. Kemudian yang kedua ada fase kista dengan bentuk oval atau elips, ukurannya 8-12 mikrometer
mikrometer untuk panjangnya dan untuk lebarnya 7-10 mikrometer. Terdapat 4 nukleus yang sangat matang di sebelah atas. Kalau kita lihat di sini, nukleus ada 4 di bagian atas, sedangkan untuk nukleus ini ada 2 di bagian depan dari giardia lambia. Kemudian morfologi Trichomonas vaginalis itu hanya terdapat satu fase, yaitu tropozoid dengan bentuk piriform berbentuk sekitar 10-20 mikrometer panjangnya. Kemudian terdapat hanya satu nukleus besar di tengah sel. Nah, ini adalah nukleus atau inti dari Trichomonas vaginalis. Berbeda dengan Giardia lambia. Giardia lambia terdapat 2 nukleus, tetapi kalau Trichomonas vaginalis hanya terdapat 1. Kemudian terdapat 4 flagellata, 3 anterior dan 1 posterior. Flagella yang terdapat dalam Trichomonas vaginalis seperti rambut ada di depan atau anterior, kemudian di belakang ada 1 yaitu posterior. Struktur batang di bagian posterior untuk dukungan dan pengait. Kemudian next. Nah, kita masuk ke flagellata darah dan jaringan. Flagellata darah dan jaringan adalah kelompok protozoa parakristik yang dapat ditemukan dalam sirkulasi darah manusia atau dalam berbagai jaringan tubuh. Flagellata darah sendiri yaitu terdapat beberapa macam, yaitu Trypanosoma burchi, penyebab penyakit tidur, dan juga Trypanosoma cruzi, yaitu penyakit Chagas di Amerika. Mereka biasanya ditularkan oleh serangga vektor seperti lalat sisi atau serangga penghisap darah lainnya. Tetapi yang paling signifikan yaitu lalat sisi tersebut. Kemudian ada flagellata jaringan, yaitu meliputi Leishmania sp yang menyebabkan penyakit leishmaniasis. Flagellata ini biasanya menyerang jaringan tertentu di dalam tubuh manusia, seperti kulit, mukosa, atau organ dalam, dan menyebabkan gejala terkait dengan lokasi infeksi. Kita masuk ke flagellata darah. Yang pertama ada protozoa flagellata. Nah, Trypanosoma adalah protozoa yang memiliki flagella, struktur yang digunakan untuk pergerakan aktif di dalam tubuh inangnya. Kemudian, siklus hidup Trypanosoma melibatkan beberapa tahap, yaitu termasuk bentuk sirkuler dalam darah dan bentuk intraseluler dalam jaringan tubuh inang. Penyebaran Trypanosoma seringkali terjadi melalui serangga vektor tersebut, seperti lalat sisi di Afrika untuk Trypanosoma burchi atau serangga penghisap darah lainnya untuk Trypanosoma cruzi. Trypanosoma menyebabkan penyakit tidur atau sleeping sickness dan penyakit Chagas. Yang keduanya merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Kemudian, pengendalian penyakit yang disebabkan oleh Trypanosoma melibatkan upaya pencegahan vektor dan pengobatan dengan obat-obatan khusus. Di sini ada bentuk dari Trypanosoma cruzi dan Trypanosoma burchi. Kalau Trypanosoma burchi, intinya lebih tebal daripada Trypanosoma cruzi dan juga bentuknya lebih halus daripada Trypanosoma cruzi. Oke, kita next. Flagellata jaringan. Ya, flagellata jaringan. Itu yang tadi leishmaniasis, protozoa parastistik. Leishmania adalah genus protozoa parastistik dari keluarga Trypanosomatidae.
Kemudian leishmaniasis menginfeksi sel inang dan hidup secara intraseluler, terutama dalam makrofag dan sel dendritik. Jadi leishmania itu hidup di dalam makrofag atau di sel dendritrik. Kemudian flagellata digunakan untuk pergerakan aktif dalam fase promastigot di luar tubuh inang, dalam fase amastigot di dalam tubuh inang. Biasanya penyakit yang disebabkan oleh leishmania disebut dengan leishmaniasis, yang dapat mempengaruhi kulit, mukosa, dan juga organ dalam. Leishmaniasis sering ditularkan melalui gigitan serangga vektor tertentu seperti nyamuk dari genus Plebotomus di Afrika, Asia, Eropa, serta dari genus Lutzomyia di Amerika. Leishmaniasis ini terdapat variasi klinik, yaitu leishmaniasis cutaneus atau di kulit, leishmaniasis mucocutaneus atau di mukosa, dan juga leishmaniasis visceral atau di organ dalam. Berikut adalah bentuk dari leishmania. Hampir sama dengan trypanosoma, akan tetapi leishmania adalah bentuknya lebih lebar daripada trypanosoma. Oke, kita ke morfologi. Ini bisa jadi perbedaan untuk leishmania dan juga trypanosoma. Kalau trypanosoma itu bentuknya panjang dan juga ramping, terdapat flagella, satu panjang di bagian depan dan satu pendek di bagian belakang. Kita akan lihat flagella di bagian depan ini pendek dan juga flagella di bagian belakang itu panjang. Biasanya memiliki satu inti sel di bagian tengah. Ini adalah sel inti di trypanosoma. Kemudian siklus hidup melibatkan perubahan antara bentuk sirkuler dalam darah dan bentuk intraseluler dalam jaringan tubuh inang. Kemudian yang kedua adalah morfologi leishmania. Nah, leishmania ini adalah berbentuk bulat atau oval. Nah, flagella panjang pada tahap promastigot di luar tubuh inang mungkin tidak terlihat pada tahap amigos dalam tubuh inang. Biasanya memiliki satu inti sel di bagian tengah. Ini adalah yang warna ungu tua, ini adalah inti sel dari leishmania. Kemudian siklus hidup melibatkan tahap promastigot di dalam vektor dan tahap amastigot di dalam sel inang, terutama makrofag. Dan next, yang kedua, topik kedua yaitu insekta atau diptera, yang terdiri dari Anopheles, Aedes, Culex, dan juga Mansonia. Kita masuk ke definisi diptera. Diptera adalah ordo serangga yang mencakup lalat, nyamuk, dan juga serangga yang memiliki satu pasang sayap dengan fungsional. Sementara sayap belakang mereka berubah menjadi halter yang membantu keseimbangan saat mereka terbang. Tubuh mereka terdiri dari kepala, toraks, abdomen dengan mata majemuk besar dan juga antena yang bervariasi. Bervariasi di sini bisa dikatakan antara betina dan juga jantan itu adalah memiliki antena yang berbeda. Alat mulut mereka beragam. Ada yang untuk menyerap cairan, ada yang juga sampai menghisap darah. Diptera mengalami metamorfosis sempurna dan memiliki lebih dari 150.000 spesies yang ditemukan di hampir semua habitat di seluruh dunia. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk, dekomposer, dan juga vektor penyakit. Nah, yang pertama ada Anopheles. Anopheles yaitu genus nyamuk yang dikenal karena peranannya sebagai vektor malaria. Nyamuk dalam genus ini memiliki ciri khas tertentu seperti posisi istirahat dengan tubuh yang membentuk sudut terhadap permukaan.
Kemudian ada klasifikasi dari nyamuk Anopheles sendiri, yaitu terdiri dari kingdom, yaitu Animalia, filumnya dari Arthropoda, kelasnya dari Insecta, ordo Diptera, dan juga famili Culiidae, dan genusnya Anopheles. Kita next. Nah, di sini ada beberapa ciri umum dari Anopheles sendiri, yaitu ukuran dan bentuk tubuh ramping dan juga panjang sekitar 4 sampai 10 mm. Mata majemuk, besar, antena panjang, dan proboscis panjang untuk menghisap darah pada betina. Sepasang sayap depan bersisik, hal terkecil untuk stabilitas dan juga kakinya panjang. Abdomennya segmented dan membesar saat terisi darah, tanpa sisik mencolok. Tubuh membentuk sudut terhadap permukaan abdomen terangkat, berkembang biak di air bersih dan tenang, sering di daerah tropis dan juga subtropis. Siklus hidupnya yaitu terdapat telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Vektor utama malaria mentransfer parasit Plasmodium saat menghisap darah. Nah, kita bisa mengkaitkan dengan gambar sebelumnya, yaitu ini adalah gambar dari nyamuk Anopheles berdasarkan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada telur Anopheles. Telur Anopheles sendiri adalah berbentuk oval dengan pinggiran terdapat pelampung, seperti pelampung. Nah, kemudian ada larva dan juga pupa dari nyamuk Anopheles. Kita next. Yang kedua ada nyamuk Aedes. Nah, genus nyamuk yang dikenal sebagai vektor utama berbagai penyakit seperti demam berdarah, chikungunya, Zika, dan juga demam kuning. Nyamuk dalam genus ini memiliki pola hitam putih khas pada tubuh dan kaki mereka. Dan mereka aktif menggigit pada siang hari. Bisa dilihat ini adalah ciri-ciri nyamuk Aedes, yaitu seperti terdapat pola hitam putih yang khas terdapat di tubuh nyamuk Aedes. Kemudian ada kingdomnya dari Animalia, sama dengan Anopheles, tetapi genusnya yaitu Aedes. Kemudian kita masuk ke ciri umum dari nyamuk Aedes atau dari struktur nyamuk Aedes. Yang pertama adalah tubuhnya kecil hingga sedang, panjang sekitar 4-7 mm dan ramping. Mata majemuk besar, antena panjang, proboscis panjang untuk menghisap darah pada betina. Jadi nyamuk di Diptera ini sebagian besar yang betina memiliki proboscis panjang untuk menghisap darah. Kemudian sepasang sayap dengan depan bersisik, kaki panjang dan pola hitam putih khas. Kemudian abdomennya segmented, dapat membesar saat terisi darah, pola warna hitam dan putih. Posisi istirahatnya tubuh sejajar atau sedikit di atas permukaan, tidak seperti nyamuk Anopheles. Kalau nyamuk Aedes itu lebih sejajar, tubuhnya lebih sejajar daripada nyamuk Anopheles yang semua abdomennya terangkat. Kemudian ada habitat, nyamuk Aedes ini berkembang biak di air tergenang kecil seperti kaleng dan pot bunga, sering di lingkungan perkotaan. Siklus hidupnya sama seperti nyamuk Anopheles, yaitu telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Betina bertelur di permukaan air atau tempat yang akan terisi air. Peran dari nyamuk Aedes ini adalah vektor utama demam berdarah, chikungunya, Zika, dan demam kuning. Aktif menggigit pada siang hari, sama seperti nyamuk Anopheles. Kita masuk yang ketiga, ada nyamuk culek.
Nah, genus nyamuk yang mencakup berbagai spesies termasuk Culex pipiens dan Culex quinquefasciatus. Nyamuk dalam genus ini sering ditemukan di lingkungan urban dan suburban dan dapat berperan sebagai vektor bagi berbagai penyakit seperti virus West Nile dan Encephalitis equine. Klasifikasi sama seperti Anopheles dan juga Aedes, tetapi di sini genusnya adalah Culex. Kemudian ada ciri umum dari Culex sendiri yaitu tubuh kecil hingga sedang, panjang sekitar 3-7 mm dan juga ramping, hampir sama dengan nyamuk Aedes. Kemudian mata majemuk kecil, antena panjang, seperti ciri-cirinya hampir sama dengan nyamuk Aedes. Tetapi di sini yang membedakan adalah tubuh lurus atau sedikit tegak lurus ke permukaan tempat mereka bertengger pada saat mereka posisi istirahat. Nah, yang berkembang biak dengan di dalam air yang tercemar seperti genangan air dan kolam kotor sering ditemukan di daerah urban dan suburban. Nah, vektor peran nyamuk colek adalah sebagai vektor bagi berbagai penyakit seperti virus West Nile dan Encephalitis equine, aktif menggigit pada malam hari. Berbeda dengan Aedes dan juga Anopheles, nyamuk colek lebih aktif pada malam hari. Di sini terdapat telur dari nyamuk colek dan larva, kemudian pupa dari nyamuk colek sendiri. Yang terakhir ada Mansonia atau Mansoni, genus nyamuk yang mencakup nyamuk Mansonia yang ciri khasnya meliputi perilaku menggigit pada malam hari dan juga habitat perkembangbiakannya di air yang tergenang seperti rawa-rawa dan juga kolam. Klasifikasinya sama seperti nyamuk-nyamuk yang sebelumnya. Yang membedakan hanya genus, yaitu genusnya Mansonia. Kemudian ada ciri umum dari Mansonia sendiri. Mansonia sendiri yaitu ukuran tubuh berukuran sedang hingga besar, penampilan tubuh ramping dan juga dengan kakinya panjang. Antena panjang dengan beberapa segmen, memiliki sepasang sayap bersisik, biasanya berwarna gelap dan juga pola khusus. Beristirahat dengan tubuh membentuk sudut terhadap permukaan. Jadi abdomennya tidak terangkat seperti itu. Kemudian berkembang biak di air yang tergenang seperti rawa-rawa, kolam, dan juga sungai yang lambat mengalir. Aktif menggigit pada malam hari, dan juga peran pada vektor dapat bertindak sebagai vektor untuk berbagai penyakit seperti filariasis dan juga virus arbovirus. Kita next. Kesimpulan dari nyamuk Anopheles, Aedes, Culex, Mansonia, yaitu kalau Anopheles itu berasal dari genus Anopheleni dan juga Aedes, Culex, Mansonia ini terdiri dari genus Cucilini. Bisa kita lihat sendiri di sini ada macam-macam telur, ada larva dan juga pupa yang ada di dalam tubuh nyamuk, baik genus Anopheleni maupun Culicini. Kemudian kita next ke topik yang ketiga, yaitu Siponaptera. Siponaptera ini terdiri dari Stenocypalides, Pediculus, Pityrus, dan juga Cimek. Kita next. Nah, Siponaptera. Siponaptera adalah ordo serangga yang umumnya kecil dan tidak memiliki sayap. Mereka memiliki tubuh yang pipih yang disesuaikan untuk menyedot darah dari inangnya.
kutu biasanya parasit pada mamalia dan burung, dan beberapa spesies dapat menyebabkan penyakit pada inangnya, seperti demam kutu dan juga penyakit yang ditularkan oleh kutu seperti pes atau tifus. Mereka memiliki siklus hidup yang melibatkan metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, dan juga akhirnya dewasa. Dan next, yang pertama ada Stenocypalides, adalah genus kutu yang termasuk dalam keluarga Pulicidae, yaitu spesies yang paling dikenal dari genus ini adalah Stenocypalides felis, yang merupakan kutu kucing atau terdapat dalam tubuh kucing biasanya. Adapun ciri umumnya dari Stenocypalides adalah memiliki panjang sekitar 1 sampai 3 mm. Tubuh pipih memiliki tubuh yang pipih dari samping ke samping, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan mudah di antara bulu atau rambut inangnya. Cakar yang kuat dilengkapi dengan cakar memungkinkan mereka untuk menempel pada kulit inang dan memperoleh makanan dengan menyedot darah. Siklus hidupnya ini mengalami metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Penyakit yang ditularkan pada Stenocypalides felis ini adalah dapat menyebarkan penyakit seperti penyakit gigitan kutu, fleabit alergi, dermatitis, dan penyakit infeksi pada manusia seperti pes atau tipes. Di sini Anda terdapat gambar dari Stenocypalides felis. Nah, ini adalah Stenocypalides betina. Kemudian kita next. Kemudian yang kedua ada Pediculus. Pediculus adalah genus kutu yang terdiri dari 2 spesies utama, yaitu Pediculus humanus capitis atau kutu kepala dan juga Pediculus humanus corporis atau kutu pakaian. Ciri umum dan klasifikasi mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ukuran kecil, biasanya memiliki panjang sekitar 2 sampai 3 mm, lebih besar daripada Stenocypalides tadi. Kemudian tubuhnya pipih sama seperti Stenocypalides dan juga dilengkapi dengan cakar yang kuat. Mengalami metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Parasit pada manusia, kedua spesies ini adalah parasit manusia dan dapat menyebabkan iritasi dan juga gatal-gatal pada kulit inangnya atau pada kulit manusia yang digigit oleh Pediculus tersebut. Kita next ke Pityrus. Pityrus adalah genus kutu yang terdiri dari spesies utama yaitu Pityrus pubis yang lebih kenal dengan nama kutu kemaluan atau kutu pubis. Berikut adalah ciri umum dan klasifikasinya dari genus Pityrus. Biasanya memiliki panjang sekitar 1 sampai 2 mm. Seperti kebanyakan kutu, tubuh mereka pipih dari samping ke samping, kemudian memungkinkan mereka bergerak dengan mudah di antara bulu dan rambut inangnya. Dan juga dilengkapi dengan cakar yang kuat, memungkinkan mereka untuk menempel pada kulit inang dan memperoleh makanan dengan menyedot darah. Siklus hidupnya sama seperti spesies yang lain, yaitu dari telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Parasit pada manusia, Pityrus atau kutu pubis ini adalah parasit manusia yang biasa ditemukan di daerah genital atau rambut kemaluan, meski kadang-kadang juga bisa ditemukan di area lain seperti bulu ketiak, dada, dan juga kumis. Dan next, ke yang terakhir ada Cimex. Cimex atau yang biasa disebut dengan tinggi adalah genus serangga yang terdiri dari spesies Cimex lecturarius yang lebih kenal dengan nama kutu busuk atau kutu tempurung. Berikut adalah ciri umum dan klasifikasi dari genus Cimex sendiri adalah dari ukuran biasanya memiliki panjang sekitar 4 sampai 5 mm.
lebih besar daripada spesies sebelumnya. Biasanya berwarna coklat gelap hingga merah coklat. Bentuk tubuh memiliki tubuh yang pipih, memungkinkan untuk menyembunyikan diri di celah-celah sempit di sekitar tempat tidur atau perabotan lain. Aktif pada malam hari. Cimek lectularius adalah serangga yang aktif pada malam hari dan menghisap darah manusia atau mamalia lainnya saat inangnya sedang tidur. Penyebab gigitannya bisa menyebabkan reaksi kulit yang gatal dan merah pada beberapa orang. Kita masuk ke Arcanida dan juga Crustacea. Nah, Aracanida adalah kelas dalam film Arthropoda yang mencakup serangga seperti laba-laba, kalajengking, dan juga kutu. Anggota Arcanida memiliki ciri umum seperti tubuh berbagi menjadi dua bagian utama, yaitu cephalothorax bagian depan yang bergabung dengan kepala dan juga dada, kemudian abdomen bagian belakang. Mereka memiliki 8 kaki yang menonjol dan tidak memiliki antena atau sayap seperti serangga. Arcanida umumnya adalah predator atau parasit yang seringkali menggunakan racun atau mekanisme lain untuk menangkap atau melumpuhkan mangsa. Mereka juga memiliki beragam cara hidup dan habitat, mulai dari darat hingga lingkungan akuatik, serta dari iklim tropis hingga gurun. Ciri umum dari Arcanida meliputi, yaitu yang pertama ada tubuh terbagi menjadi kepala, cephalothorax dan abdomen. Terdapat 8 kaki, tidak memiliki antena, beberapa pasangan mata, dan juga beberapa spesies memiliki struktur khusus seperti kelenjar racun atau jaring laba-laba. Bernapas melalui bukaan udara atau spirakel. Sistem pencernaan sederhana dengan mulut di bagian cephalothorax dan anus di bagian abdomen. Berkembang biak secara seksual dengan betina yang biasanya meletakkan telur di permukaan di berbagai habitat dari darat hingga akuatik. Kemudian yang selanjutnya ada Crustacea. Crustacea adalah kelas dari filum Arthropoda yang mencakup serangga air seperti kepiting, lobster, udang, dan Crustacea lainnya. Mereka memiliki ciri-ciri umum seperti tubuh terbagi menjadi kepala, dada, perut, serta memiliki cangkang yang luar yang sangat keras. Crustacea biasanya memiliki 2 pasang antena dan sebagian besar memiliki 5 pasang kaki. Meskipun jumlahnya bisa bervariasi, mereka umumnya hidup di lingkungan air, baik air tawar maupun air laut, dan memiliki beragam cara makan termasuk pemangsa, filter feeder, atau pemakan detritus. Crustacea juga memiliki siklus hidup yang beragam dengan beberapa spesies melalui tahap larva yang berbeda sebelum mencapai bentuk dewasa. Kita next. Dan di sini bisa disimpulkan perbedaan Arcanida dan juga Crustacea dari struktur, jumlah kaki, dan juga habitatnya. Struktur dari Arcanida sendiri, tubuh terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu cephalothorax dan juga abdomen. Biasanya tidak memiliki antena dan memiliki 8 kaki atau 4 pasang kaki. Sedangkan Crustacea, tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan juga perut. Crustacea memiliki 2 pasang antena dan biasanya memiliki 5 pasang kaki. Jumlah kaki dari Arcanida yaitu memiliki 8 kaki atau 4 pasang kaki. Kalau dari Crustacea memiliki sebagian besar memiliki 5 pasang kaki. Meskipun jumlah kaki bisa bervariasi tergantung pada jenis spesiesnya.
Yang ketiga ada habitat. Arcanida umumnya ditemukan di darat, meskipun beberapa spesies juga dapat hidup di lingkungan akuatik seperti dalam air dan juga air tanah. Kalau dari krustasea sendiri, sebagian besar krustasea hidup di lingkungan air, baik itu air tawar seperti sungai, danau, dan juga rawa, maupun air laut. Kita next, yang terakhir, topik terakhir yaitu vektor penyakit protozoa. Vektor penyakit adalah organisme yang menyangkut dan mentransmisikan agen penyebab penyakit dari suatu organisme ke organisme lain. Mereka dapat menyebarkan penyakit baik melalui gigitan, sentuhan, atau kontak dengan makanan atau air yang terkontaminasi. Contoh vektor penyakit termasuk nyamuk, lalat, kutu, dan juga tikus. Protozoa adalah mikroorganisme eukariotik uniseluler yang umumnya hidup di lingkungan air atau tanah. Beberapa jenis protozoa merupakan agen penyebab penyakit pada manusia dan juga hewan. Mereka biasanya menyebabkan berbagai penyakit seperti malaria, leishmaniasis, trypanosomiasis, dan juga protozoa seringkali ditularkan kepada inangnya melalui gigitan vektor seperti nyamuk atau lalat. Adapun beberapa penyakit dan juga gejala yang disebabkan oleh protozoa, yaitu yang pertama ada malaria, disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Yang kedua, leishmaniasis disebabkan oleh leishmania yang ditularkan oleh gigitan lalat pasir. Yang ketiga ada trypanosomiasis yang termasuk sleeping sickness, yaitu penyebab dari Trypanosoma burgii atau Trypanosomiasis africa, dan juga kagas yang disebabkan oleh Trypanosoma brucei yang disebabkan oleh Trypanosoma dan ditularkan oleh serangga vektor. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh protozoa memiliki gejala umumnya seperti demam, lesi kulit, kelelahan, dan gangguan neurologis, tergantung pada jenis penyakitnya. Dampaknya bisa berupa kerusakan organ yang serius seperti pada jantung dan sistem saraf, dan dapat berakibat fatal jika tidak terobati dengan cepat atau dengan tepat. Kemudian peran vektor pada protozoa itu apa sih? Peran vektor dalam siklus hidup penyakit protozoa adalah sebagai vektor pengangkut dan penular agen penyebab penyakit dari satu inang ke inang lainnya. Vektor seperti nyamuk, Anopheles untuk malaria, lalat pasir untuk leishmaniasis, dan lalat sisi untuk trypanosomiasis mentransmisikan protozoa ke inangnya melalui gigitan. Ini memungkinkan protozoa untuk melengkapi siklus hidupnya dan menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian ada upaya pengendalian. Upaya pengendalian di sini ada 3 topik, yaitu penggunaan insektisida, yaitu dengan menyemprotkan insektisida, penggunaan insektisida secara langsung pada vektor. Yang kedua, pada kelambu yang berinsektisida, penggunaan kelambu yang telah diberi perlakuan insektisida agar tidak mengganggu pada saat kita tidur. Yang kedua ada pengendalian habitat vektor, yaitu drainase dan pengurangan genangan air, mencegah perkembangbiakan vektor yang berkaitan dengan air seperti nyamuk. Pengelolaan sampah untuk mengurangi tempat persembunyian dan tempat berkembang biak bagi vektor. Yang ketiga ada intervensi kesehatan masyarakat, pendidikan dan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan dan juga pengawasan dan pemantauan, melakukan surveillance terhadap vektor dan kasus penyakit. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.